sebenarnya makan siang dan ini waktunya kita makan. Ini ada semur jengkol. Kok jemur sih? Ini karena bau jengkol jadi begini. Luar biasa, ini baunya sampai ke sana-sana. Ini ada apa? Ini enak banget. Jadi ini makanan yang sebenarnya sebagian besar orang juga mungkin suka loh makan ini ya. Dan saya rasa mungkin ada sebagian yang mungkin malu ya Mbak Juwita ya. Kayaknya deh ya, gengsi karena baunya. Padahal lihat ini nih, ini adalah jengkol balado. Waduh, ini Jui suka banget ini. Beneran? Ini enak banget. Parah. Coba Jui makan yang mana. Tapi jangan habisin jatah aku ya. Oke, kita bagi dulu ya Kak ya. Oke. Makan ya. Iya, ayo. Aduh Tuhan. Mana coba? Ini yang lebih enak sih kayaknya sih kalau aku sih lebih suka yang ini. Kayaknya masih pakai penjepit begini kan. Seru banget, Cong. Yakin nggak mau? Kak, yakin nggak mau? Beneran. Enggak, coba Jui. Ini yang menginspirasi nanti ya. Jadi ada namanya goyang jengkol. Ini aja goyang jengkol. Nah, para penonton yang di studio gimana? Ada yang suka jengkol juga nggak? Nah, ada yang suka jengkol. Yang mana? Coba. Berapa orang yang suka jengkol? Mana? Oke, 1250. Coba ini, coba. Kenapa? Yang suka jengkol yang kayak gimana sukanya biasanya? Yang di semur sukanya. Semur suka jengkol? Oh sama dong, sama banget sama aku berarti tos dulu. Nih bener nih. Nah, aku dulunya sebelumnya juga nggak suka sama jengkol sebenarnya. Kadang-kadang juga awal tuh kayaknya udah lihat baunya, udah cium baunya kayaknya nggak mau. Tapi ada orang yang baik banget, salah satu produser aku, dia masakin jengkol yang enak banget. Jadi aku makan jengkol itu abis oples sendiri. Nggak bisa. Ini iya. gimana? Kayak kerupuk ya di toples. Juwita Bahar. Oke, Jui, ini suka banget jengkol dari sejak kapan? Dari kecil. Dari kecil. Nggak takut sama baunya? Nggak takut karena aku punya obatnya. Punya obatnya. Oke, penangkalnya. Oh, penangkal ada penangkal bau jengkol ya. Apakah betul ya? Nah, kalau dalam seminggu lah kira-kira makan jengkol bisa berapa kali? Tergantung moodnya sih, mau masak atau enggak. Karena lebih enak kalau nggak kakak yang masak, aku masak sendiri. Bisa masak jengkol juga ya? Bisa dong, dan yang nggak pernah kalian makan pastinya. Apa itu? Apa sih yang nggak pernah kita jengkolnya makan? itu di Malbi. Pasti nggak pernah tahu kan? Di Malbi. Nah itu cuma aku doang yang buat soalnya. Mitos dan fakta jengkol berikut ini, saksikan dulu. Bau tapi enak. Begitulah anggapan singkat dari masyarakat untuk salah satu makanan yang termasuk salah satu buah tropis bernama jengkol. Baunya yang cukup tajam juga rasanya yang unik membuat Piteselobium jeringa atau jengkol banyak dicibir sekaligus disukai banyak masyarakat. Rasanya yang legit membuat para penikmatnya kadang melupakan aroma bau yang tertinggal setelah mengkonsumsi makanan satu ini. Selain menyebabkan bau mulut, aroma tak sedapnya bisa tertinggal di toilet. Bau jengkol bisa sedikit berkurang jika diolah dengan benar. Namun karena baunya yang khas, setelah mengkonsumsi jengkol memberi sensasi tersendiri bagi penikmatnya. Di balik aroma dan rasanya yang unik, tahukah pemirsa Ayo Hidup Sehat? Selain menambah nafsu makan, ternyata jengkol memiliki banyak kandungan yang bermanfaat baik untuk tubuh. Seperti antioksidan yang cukup tinggi untuk menjaga tubuh dari efek samping radikal bebas yang dapat menyebabkan penyakit jantung, diabetes, dan gangguan metabolik lain. Namun bila dikonsumsi secara berlebihan, jengkol cukup berbahaya dan bisa menyebabkan gagal ginjal dan masalah perkemihan. Lalu bagaimana cara mengolah dan mengkonsumsi jengkol yang baik dan benar? Ada baiknya Anda simak penjelasan berikut ini. Nah, itu tadi ya, mitos atau fakta bahwa jengkol ini mengandung antioksidan dan bisa menangkal berbagai macam penyakit. Langsung kita akan ngobrol bersama Dr. Dian, spesialis gizi klinik. Halo Dr. Dian. Dok, pertanyaan saya nomor 1 sudah terjawab. Apakah dokter pecinta atau pembenci jengkol? Benci enggak, cinta enggak ya? Oh, benci enggak, cinta Dokter enggak. dia mencari teman dok, karena kami berdua pecinta jengkol. Dia sendiri yang nggak suka. Aku sendiri. Saya lebih yang enggak, jadi kayaknya Oh, lebih enggak. Langsung minta satu fakta mengenai jengkol. Nah,
jengkol dapat mencegah diabetes katanya. Iya. Oke, kalau mencegah diabetes secara langsung tidak, Ya. karena penelitiannya ini hanya pada tikus dan itu masih berupa ekstrak biji Oke. tikus. Jadi ini mitos aja ya. Sebenarnya mungkin kalau orangnya mungkin jadi nggak makan nasi sama sekali, makan ini doang mungkin aja ya. Tapi mungkin kalau misalnya penelitiannya ini kemudian dilakukan Ya. pada orang, Ya. pada manusia beneran, mungkin bisa memberikan suatu hasil yang baik. Jadi Karena sampai pada saat tikus ini juga baik. sebenarnya belum terbukti mengenai Betul. ini ya. Yang sebenarnya yang pernah menguji secara pernah punya penelitian lah mengenai ini Yes. itu Dokter Ari, seorang spesialis penyakit dalam, konsultan mengenai hati dan juga pencernaan. Kita langsung aja invite Dokter Ari. Dokter Ari Dokter Ari. sama kita. Dok, ini penelitian mengenai jengkol berarti dokter makanin jengkol terus apa gimana nih dok? Enggak, bukan penelitian. Enggak, karena kan sebagai dokter penyakit dalam, saya suka ketemu pasien-pasien ya datang dengan masalah akibat makan jengkol gitu. Dan kemudian ya saya pengen tahu dong, ya saya search di apa namanya di publikasi di jurnal, saya lihat oh ternyata ada juga publikasinya gitu loh, bahwa memang ada sih yang melaporkan misalnya kalau kita mengkonsumsi jengkol ini lebih dari 10 buah katanya. Lebih dari 10 bulan dalam satu hari dok? Iya, dalam waktu singkat tentunya. Dalam waktu singkat oke. itu bisa menyebabkan gangguan pada ginjal. Wow. Kan demikian gitu. Kemudian saya pengen tahu juga kok kenapa? Ya saya kebetulan juga orang tua saya tuh hobi banget makan jengkol. Jadi dokter tim pencinta jengkol nih? Sorry Arlin. Oke. Tapi itu iya. Kan jangan salah Dokter Ari. Iya. Penonton yang di studio juga ini semua pencinta jengkol nih, aku Iya. yakin. Sorry Arlin, Jadi kamu sendiri yang hari ini. penting jumlahnya. Dan nggak tahu, cobain deh. Kalau katanya nih, kalau yang buat pencinta jengkol itu katanya lebih ya mirip-mirip dikit dengan ati ayam. Kayaknya begitu katanya. Bener gitu. nggak Jui? Kayaknya ya lebih sih, lebih. Karena aku juga memang suka juga sama hati ayam. Suka semua. Lebih enak mana hati ayam atau jengkol? Beda, Oh, beda sensasinya. Masih berbeda. usaha ya membandingkan ini ya. Jengkol lah jelas. Oke, Iya. sekarang yang berikutnya dok, banyak yang bilang bahwa ini baik untuk kesehatan jantung nih. Iya. Nah ini kan saya bilang kalau begitu memang terlalu berlebihan lah. Iya. Artinya itu namanya jam conclusion. Tapi kita lihat memang di komponen dari jengkol ini kan termasuk sayur-sayuran atau malah mungkin kayak biji-bijian kali ya. Iya. Jadi artinya ada komponen serat, ya kan, ada karbohidrat, ada protein nabatinya, Iya. ada zat besinya, ya kan, unsur mineralnya, vitaminnya. Jadi memang komponen lengkap sebenarnya sebagai suatu ini. Tapi yang jadi masalah itu tadi bahwa jengkol ini mengandung asam jengkolat. Kemudian tadi bisa timbul bau yang nggak enak itu karena sulfur tadi. Jadi di satu sisi oke lah ada nilai gizinya, tapi kalau kita konsumsi berlebih-lebihan, nah itu tadi membawa dampak yang tidak baik untuk kesehatan. Oke, Nah, berarti jangan bener. berlebihan Iya. ya. Dokter Vita jangan banyak-banyak kalau makan jengkol ya. Tenang aja, secukupnya dan cukup membuat enak aja. Tapi memang yang menarik kita lihat ya tadi ada kerupuk jengkol, ada bisa di sambalado, Iya. ada di rendang. Jadi Bala-bala memang jengkol juga ada nah, dong. itu yang saya bilang tadi. Jadi jengkol itu artinya tergantung kebutuhan lah, bisa dikemas Iya. dengan berbagai macam versi makanan. Oke. Kok jadi promosi jengkol? Nah, sekarang Oke. ada lagi nih Dokter Dian, ada lagi mitos atau fakta bahwa jengkol ini juga mengandung kalsium yang tinggi. Nah ini benar, seperti yang tadi dokter Ari sebutkan bahwa jengkol itu mengandung berbagai macam kandungan gizi. Kalsiumnya juga tinggi, seratnya tinggi, protein nabatinya tinggi, karbohidrat tinggi. Jadi sebenarnya jengkol ini bisa memenuhi kebutuhan kalori atau kebutuhan dari vitamin dan mineral. Ditambah jengkol juga memiliki antioksidan, kan tadi si Arlin juga sudah bilang ya, kalau misalnya jengkol ini memang memiliki kandungan antioksidan. Wah, antioksidan itu penting sekali malah ya untuk mencegah Betul. juga salah satu mencegah penuaan misalnya. Jadi kalau orang mau awet muda salah satunya makan jengkol gitu. Waduh, Ya, tapi bisa jangan jadi. banyak-banyak, takutnya Ya. kejengkolan ya Ya, dok. Ada oke. nggak tuh Ini dok yang jadi kejengkolan? masalah, itu yang saya bilang tadi. Artinya apapun kalau yang namanya berlebihan pasti Pasti tidak masalah. sehat. Ya. Saya bilang sesimpel apa air aja, coba dalam Iya. waktu singkat kita minum 4 liter air, Iya, benar. pasti mual muntah. Iya, Betul. betul. Kembung, nggak nyaman. Jadi apapun Tidak air boleh aja bisa berlebihan. begitu, apalagi jengkol tadi. Apalagi diperingatkan bahwa kalau artinya di dalam jengkol ini ada asam jengkolat. Ya. Kalau kita konsumsi berlebihan, si asam jengkolat ini bisa membentuk kristal pada ginjal, dan akhirnya terjadi gagal ginjal. Oh, jadi Nah, si asam jengkolat itu jadi ya dok ya? sebenarnya ini memang ada nilai gizinya, tapi sekali lagi artinya kalau kita berlebihan tidak baik buat kesehatan, dan yang penting juga tidak baik untuk lingkungan. Oke. Coba aja makan jengkol 2 hari, nanti pada ribut. Siapa sih tadi habis makan jengkol nih kok jadi Terutama di bau kamar mandi ya dok ya, terutama di kamar mandi. Jui, Jui.
intinya begini, kalau mau benar-benar hobi makan jengkol, mesti punya WC sendiri, tidak mengganggu lingkungan. Ya, enggak gitu juga. Nggak gitu Saya juga, kalau ya. ke mall bawa WC. Tapi kalau yang udah jago sih masak jengkolnya bisa nggak bau. Nah, Katanya ngomong soal begitu, tadi ya, ya, kata begitu. mengenai asam jengkol tadi, apakah ini menjadi faktor yang membuat bau atau ada hal lain tuh? Nggak, Iya dok, tadi kan kenapa saya sih bilang ini tadi. bisa baunya sangat Iya. khas sekali? Ada ya kan sulfur tadi. Iya. Ya, ada belerang jadi bau memang. Baunya kan khas sekali ya baunya. Dan memang macam-macam sih komponennya tuh dari yang membuat timbul Iya. baunya itu gas itu tadi. Iya. Jadi ya terus terang memang enak makannya, nggak enak waktu nyium baunya itu aja sih. Mengganggu lingkungan. Nah, Ya. dokter Alin, kalau nggak percaya tanya dokter Dian coba. Bener kan? Berarti ini memang sebenarnya memang tidak ada gading yang tidak retak. Iya. Walaupun banyak gizinya, memang dikasih kelemahan sedikit, memang agak bau Iya. gitu. Ya, betul, karena Dokter yang Dian. kandungan sulfurnya tadi seperti Iya. yang dokter Ari bilang, Kandungan yang sulfurnya tadi. atau belerang yang Oke. bikin baunya amat sangat menyengat. Untuk kesehatan nggak bahaya tapi kan sebenarnya baunya sendiri ya. Baunya untuk lingkungannya mungkin yang bahaya. Tapi pada beberapa iya. Ya saya lihat beberapa orang itu yang nggak tahu nih Arlin termasuk nggak pusing ya. Maksudnya sampai ngelayang juga kan. Jadi Iya, sebenarnya ya bau belerang gitu loh, Iya. gitu ya kan nggak nyaman sih sebenarnya. Beberapa sampai mual muntah ya Iya, dok, nyium betul. baunya aja udah trauma. Jadi kayak durian ya dok ya? Duren masih, Duren iya betul, termasuk kayak gitu duren kan? gitu. Tapi duren lebih keren dikit lah. Iya, Kalau harganya durian juga orang, baunya durian juga. orang masih mending ya. durian Ketahuan orang mengundang kalau- nafsu bener. pengen makan. Jadi Kalau jengkol enggak. bisa kita konklusikan bahwa memang si sulfur ini Iya, ya dok yang betul. penyebab dari Bau. baunya. Bisa dihilangin nggak dok? Nah itu saya nah itu Pas tadi lagi- memang sih katanya ada tips-tipsnya ya. Iya. Artinya bagaimana cara masaknya sehingga si sulfurnya itu minimal misalnya. Minimal, Kayak, ya bisa artinya sebenarnya beberapa berarti ya ya, tergantung teknologi masak-memasak ini saya rasa. Oke, nah dok. Lain kali kita undang nih kali tukang masak yang bikin jengkol tidak berbau ya. Nenek saya tuh, nenek Oh, saya gitu? kayaknya. Oh gitu ya. Dia paling boleh, jago. boleh dipraktikkan dong nanti kalau gitu. Soalnya boleh, tadi ada boleh. apa? Jago Ada- apa tadi namanya? Di apa tadi? Oh, Malbi. Malbi. Ah, itu. Malamnya kayak di kaldu-kaldu gitu. Iya, kayak makanan Korea gitu dok ya. Gulai-gulai Kalbi gitu ya. Iya. Ini dokter Vito kode ya supaya dimasakin kan ya?